Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, masih melanjutkan fikih munakahat. Kali ini akan membahas tentang syarat keabsahan nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'aqdi syurutu sihhatihi, syarat-syarat keabsahan nikah, li'aqdin nikahi arba'atu syurut. Bagi akad nikah ada 4 syarat. Jadi ada 4 syarat bagi keabsahan nikah. Pertama, ta'yunu zaujaini litasiha syahadatu alaihima. Menentukan 2 pasangan. Jadi menentukan pasangannya, si A dan si B. Nah, itu harus bisa diindra ya. Artinya bisa bukan ajuan yang istilahnya tidak hadir lah ya. Jadi tidak boleh sampai tidak bisa diraba gitu. Jadi orangnya harus ada gitu. Ya. Contohnya kalau cuman istilahnya orang yang nggak hadir gitu ya, nah itu nggak boleh. Yang kedua, ridal mar'ah, adanya keridoan dari pihak perempuan. Calonnya ini harus ridho. Rasulullah bersabda, la tungkahul aimu hatta tustakmar. Tidak dinikahi seorang janda sehingga diminta perkenannya. Ya, jadi kalau janda itu alternatifnya harus timbul dari janda itu sendiri. Tapi tetap nanti nikah harus laki-laki. Ya, jadi jandanya terus ngomong. Wala tungkahul bikru hatta tusta'zan, dan tidak dinikah seorang gadis sampai diminta izin. Jadi kalau nikah janda alternatifnya dari dia. Kalau nikah gadis itu boleh dari orang tuanya, tapi tetap harus ada izin. Ya, artinya restu dari kerelaan dari yang bersangkutan. Yang ketiga, al-waliyu, wali. Fala tungkahul mar'a illa biwaliyin. Tidak boleh seorang wanita dinikahi kecuali dengan wali. Walau kanat sayyiban, meskipun dia seorang janda. Ya, jadi janda itu kan boleh menentukan dirinya. Jadi bapaknya tidak punya hak. Bapaknya tidak punya hak untuk menyatakan setuju atau tidak. Tapi nanti nikahnya tetap pakai wali. Jadi harus tetap melibatkan laki-laki. Ya, tentang dia berjodoh dengan si A, kalau gadis boleh. Ya. Artinya orang tuanya itu memilih jodohnya. Tapi kalau janda, itu harus pilihan dia. Ya sifatnya hanya ajuan saja ya. Ajuan boleh, tapi kalau dia nggak setuju, nggak boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, la nikaha illa biwaliin, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Ada satu mazhab yang membolehkan nikah tanpa wali, asal janda. Ada yang begitu. Tapi juga ada yang bukan janda juga dia berpendapat boleh. Jadi orang tuanya nggak tahu, ini sebenarnya tidak sah kalau menurut pendapat yang rajih.
Sehingga sempat diadukan ke polisi, tapi ternyata mereka sudah menikah. Ini pernah terjadi. Itu sebenarnya tidak boleh. Jadi mengalihkan kekuasaan wali sekehendaknya gitu. Maksudnya gini, dia suka perempuan ini suka, lalu dia lari dari rumahnya, dia minta naib di tempat tertentu lah. Kalau dulu kan bisa begitu kan, kalau sekarang susah. Kalau dulu bisa diproses penduduk sana gitu, walaupun orang Pamurawi bisa ditembak jadi penduduk mana gitu. Satu orang punya KTP ganda lah. Kalau sekarang agak sulit ini karena pakai ini IKTP ini kan, bisa ketahuan saudara punya istri berapa, ketahuan. Begitu kita masukkan data sudah keluar. Nah, ini sekarang pernah terjadi seperti itu sampai dikejar-kejar polisi. Tapi begitu diinterogasi polisi, mereka menunjukkan surat nikah. Ya polisi angkat tangan. Nah, kalau sekarang kayaknya susah. Ya, salah satu sisi negatif dan positifnya IKTP begitu. Jadi semua kita tahu. Nanti bahkan nomor KTP itu akan menjadi identitas nanti. NPWP. Terus ini juga BPJS katanya sekarang sudah menginduk ke ini. Nomor IKTP. Jadi nomor IKTP itu menjadi nomor BPJS katanya. Sekarang ini bisa diproses. Jadi satu untuk semua. Jadi semua kelakuan kita itu terekam di situ. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tuzau'a, tadi itu ya, sudah 3 ya. Jadi semuanya 4. Pertama, adanya pihak yang mau menikah, laki-laki dan perempuan. Yang kedua, keridhaan dari perempuan yang bersangkutan. Karena itu dia tanda tangan kan, aplikasinya begitu. Kata pegawai kelurahan itu, KUA ya. Kata dia mudah dideteksi gitu. Kalau pernikahan yang ngiring banyak, berarti itu sah gitu. Resmi. Tapi kalau yang ngiring kurang, nah ini yang menjadi pertanyaan. Boleh jadi ada yang nggak setuju gitu. Dilihat dari itu. Ya. Nah, kita kembali ke sini. Yang kedua adalah ridho, yang ketiga adalah adanya wali. Begitu juga wali yang akan maju ya, nanti di akad nikah juga dimintai persetujuannya, sudah ada aplikasinya. Rasulullah bersabda, la tujawizul mar'ah al-mar'ata. Tidak boleh seorang wanita menikahkan wanita. Jadi wali perempuan tuh nggak boleh. Wala tujawizul mar'ata nafsaha. Dan tidak boleh seorang wanita menikahkan dirinya. Ini ada mazhab yang namanya Abu Hanifah. Itu membolehkan untuk janda. Jadi janda menikahkan dirinya tanpa wali. Padahal menurut yang rajih, menurut penelitian, menentukan jodohnya gitu. Janda itu menentukan jodohnya. Contohnya, tolong nikahkan saya gitu. Jadi bukan dia yang nikahin. Ya, tapi dia menentukan siapa yang mau dia nikah atau dinikah oleh siapa, itu punya hak dia. Kalau gadis, orang tua punya hak. Tapi tetap ya, dia bisa memilihkan seseorang, tapi tetap anaknya harus ditanya, mau enggak? Itu tanpa izinnya tidak boleh. Wali hadithi Aisyah, juga hadis Aisyah anna Rasulullah Rasulullah bersabda, ayyuma mar'atin, perempuan manapun, nakahat bi ghairi izni waliha,
yang menikah tanpa izin walinya, fanikahuha batil, maka nikahnya batil. Begitu juga pengalihan wali tanpa ada persetujuan dari wali yang berhak, itu tidak boleh sebenarnya. Atau apa ya? Kalau dalam bahasa nahwu itu, kalau ada yang berhak itu tidak boleh digantikan. Ya, contohnya Pak Kemal punya anak gadis. Terus gara-gara nggak bisa atau nggak pede, naibnya suruh nikahin. Itu menurut tradisi NU aja nggak boleh. Tradisi NU yang paling rendah. Jadi kalau ketika dihadapkan pada kondisi seperti itu, orang tuanya pergi. Ya, untuk memberi indikasi dia uzur gitu. Tapi uzurnya rekayasa kan? Jadi wong dia ada kok gitu. Dia ada, dia mewakilkan. Yang namanya mewakilkan itu orangnya nggak ada. Maka dia pura-pura ke dapur apa gimana. Itu tradisi NU aja begitu. Jadi haknya nggak boleh dirampas, hak seorang wali. Dan naib lah, itu kan jabatannya itu adalah apa itu? PPN namanya, pegawai pencatat. Pencatat. Jadi bukan aktor, bukan. Jadi pencatat saja, dia bertugas mencatat, administrasi saja. Jadi jangan dikira naib itu yang menikahkan. Seharusnya kalau berani, kalau nggak tertib waktu, kita sudah pilihkan waktu dia nggak datang, dinikahin aja sama bapaknya. Nah, setelah naibnya datang, Pak, pernikahan sudah selesai, Bapak silahkan catat. Itu yang berani mah begitu. Karena biasanya begitu kan, suka telat-telat itu. Nah itu, ya kalau kondisinya memang nggak bisa ditoleransi, telatnya terlalu lama kan, apalagi dia memberitahu, wah kayaknya bisa 2 jam lagi, ya udah dinikahkan aja sama bapak. Wa yasyarat fil wali al-aqlu. Syarat wali yang boleh menjadi wali nikah adalah aklu, berakal. Ya, bukan orang gila ya, atau hilang ingatan. Wal bulugu, dan sudah dewasa. Jadi bisa jadi wali ini belum dewasa. Contohnya anaknya. Anaknya, kan anak bisa menikahkan ibunya kan. Bukan menikahi ibunya, menikahkan. Ibunya mau nikah lagi, ya, mungkin bapaknya meninggal kan, mau nikah lagi. Walinya anak boleh. Karena singkatnya siapa yang menjadi wali, ingat aja ahli waris lah. Ahli warisnya itulah yang paling berhak, cuma nggak boleh perempuan gitu. Karena ahli waris ada yang perempuan. Apa kakaknya, apa adiknya boleh. Ya, jadi kalau syarat-syarat wali itu harus sudah dewasa. Yang kedua, dzukurah, harus laki-laki. Meskipun ada ahli waris perempuan, dia tidak berhak menikahkan. Jadi yang menikahkan ini harus laki-laki. Wal adalah, serta orangnya adil. Sikapnya adil. Disebut adil tentu maksudnya yang ibadah lah. Warrushdu, serta punya kecerdasan. Artinya bukan orang blow on ya. Makauni aliman bimasalihi muwalliyatihi, serta dia mengerti kemaslahatan yang diwalikannya. Jadi yang diwalikannya sudah ngomong. Nah itu. Wala tasyu wilayatul mar'a fin nikah bihalin. Tidak sah kewalian seorang wanita pada nikah dalam bentuk apapun. Jadi wali tidak boleh perempuan. Fal mar'atu la tamliku tazwija nafsiha wala ghairiha. Seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya maupun menikahkan orang lain, bukan dirinya. Ya, tidak boleh. Jadi alhasil salah satu syarat wali harus laki-laki. Yang selanjutnya adalah mahrum, mahar. Yang keempatnya, syarat dari keabsahan nikah, pertama adanya calon suami dan calon istri,
Yang kedua, adanya keridhaan dari pihak calon istri. Yang ketiga, adanya wali. Yang keempat, ada mahar. Huwal malu ladzi tastahiqu zauja ala zaujiha bil aqdi 'alaiha aw bidukhul 'alaiha aw bil khalwat as-sahihah bi zaujati ma imkanil wat'i wa adam imtina'iha. Yang disebut mahar adalah mal. Mal itu nggak selalu berbentuk uang. Yang berharga, yang bernilai. Sesuatu yang bernilai yang menjadi hak seorang istri terhadap suaminya dengan akad. Dengan adanya akad atau dengan adanya persetubuhan atau dengan khalwat. Jadi mas kawin itu menjadi wajib setelah ada akad. Ya. Atau setelah ngamar, maka menjadi wajib. Tapi nggak wajib ditentukan, nggak wajib disebut mas kawin itu. Cuma harus ada. Gitu. Jadi kalau sampai lupa nyebut gimana? Dalam akad nggak disebut dengan mas kawin sekian, maka dikembalikan kepada rata-rata keluarga suaminya memberikan mas kawin itu berapa. Namanya mahar mithil. Kalau dalam bahasa, mahar mithil. Mithil itu seperti ya, ukuran rata-rata keluarga suami memberi mas kawin berapa. Wa fi tasyri mahri idharun li khatri hadzal aqdi wa makanatihi wa izazun mar'a wa ikramun laha. Allah wa huwa haqqun wajibun lil mar'a 'ala rajul. Itu merupakan kewajiban laki-laki terhadap perempuan yang dinikahinya. Allah berfirman dalam surat 4 ayat 4. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Dan berikanlah perempuan-perempuan mas kawinnya dengan sukarela. Maksudnya dengan kerelaan hati. Bukan dengan dengan terpaksa, ya. Wa fi tasyri'il mahri izharul khatar hadzal aqdi. Pensyariatan adanya mahar itu bukan berarti bayaran. Jadi mas kawin yang kita berikan itu bukan harga seorang perempuan, bukan. Ya, hanya simbolis saja. Simbolis. Supaya perempuan itu senang ada sesuatu yang diberi. Jadi perempuan itu secara psikologis itu suka diberi. Jadi kita nggak boleh suudzan. Ya. Jadi ada cerita begini. Suaminya gajinya lebih kecil dari istrinya. Contohnya suaminya satpam, istrinya manajer. Jadi pendapatan suaminya nggak ada apa-apanya. Pertanyaannya adalah, apakah seorang istri dengan gaji yang berlipat-lipat kali dari suaminya, dari istrinya, membutuhkan pemberian nafkah dari suaminya? Dia butuh nggak? Kan dia udah banyak duit. Nah, ternyata menurut penelitian ilmu jiwa, perempuan itu tetap butuh. Walaupun dia nggak dikasih nggak apa-apa, berlipat-lipat kali. Katakanlah dia menjadi owner dari sebuah perusahaan, suaminya satpam, ya gajinya mungkin berlipat-lipat kali. Gajinya suami mungkin 4 juta, dia bisa 40 juta. Nggak dikasih pun nggak ada masalah. Tapi tetap jiwanya itu ingin diberi. Itu tuh, ya inilah istilahnya. Kebutuhan jiwa seorang istri. Jadi sebagai pengakuan. Jadi uang bagi dia bukan harganya, tapi anggapnya sertifikat. Dianggapnya sertifikat. Jadi menurut seorang istri yang nggak butuh uang, suami memberikan gaji atau nafkah itu sebagai bentuk penghargaan. Nah, kita hidup berumah tangga ini kan harus menghargai. Apalagi kalau istrinya kurang. Sok, ya, walaupun
istri itu udah banyak uangnya, tetap aja dikasih mau aja. Tapi oleh suaminya, kalau sama orang lain, oh nggak butuh dia bisa begitu. Sama temennya udah nggak usah, saya banyak. Tapi sama suaminya berapapun telan aja, karena menurut dia itu penghargaan. Dia seneng. Kalau menurut kita kan matre, udah banyak minta lagi, kita buruk sangka gitu. Ya sama dengan naluri kita lah untuk berpoligami, semuanya setuju pasti. Sama dengan begitu, istri paling nggak setuju, itu juga naluri dia. Dia menolak, kita setuju. Nah ini benturan. Ya. Jadi secara naluri begitu. Nah, perempuan itu selalu berapa aja, nggak ada kenyangnya. Berapapun dikasih lagi, tetap dia senang karena dia menempatkan itu sebagai penghargaan. Secara ilmu jiwa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wal mahru laisa syartan fi aqdi zawaj. Mahar, mas kawin itu bukan merupakan syarat dalam akad pernikahan. Jadi tanpa menyebut mahar pun sebuah pernikahan, akad nikah itu sah. Ya, contohnya saya nikahkan kamu dengan putriku Fulana bin, nah, itu kan bin dia kan. Nah, terus nggak disebut mas kawin. Saya terima nikahnya, sudah sah. Loh mas kawinnya tadi lupa, nggak masalah. Tapi harus ada, ya, sesuai dengan permintaan dari si perempuannya. Mas kawin ini milik dari istrinya, bukan milik orang tuanya. Jadi apa-apa yang diberikan dari pihak laki-laki sebelum akad nikah itu menjadi milik keluarga. Ya, contohnya seorang laki-laki datang ke calonnya, bawa martabak, bawa beras 1 ton, maka beras dan pemberian ini sebelum akad nikah itu milik keluarganya, keluarga perempuan. Tapi setelah akad nikah, apapun yang diberikan oleh suami pada istrinya milik dia. Gak boleh bapaknya, sini buat saya, dia ngasih kok, gak boleh diambil. Kecuali dia memberikan kepada mertuanya, khusus nih Pak, saya kasih jam tangan supaya bapak tahu waktu. Nah itu baru. Tapi kalau dia serahkan kepada perempuan, istrinya, maka menjadi hak istrinya. Perkara istrinya mau ngasih bapaknya itu hak dia. Kita nggak boleh ikut campur. Ya. Harta yang sudah diberikan pada istri, mau dipakai apapun, kita tidak boleh ikut urusan. Gitu. Itu hak dia. Yang penting bukan kemaksiatan. Pakai belanja, makan ini, makan terserah dia kalau udah dikasih. Kita nggak usah ikut-ikut urusan. Wal mahru itu tadi ya. Wa innama asarun min asaril murattabah. Tetapi itu harus ada. Fa idza tamal aqdu biduni dzikri mahri, maka jika terjadi suatu akad tanpa disebut mas kawin, sahha indal jumhur. Maka menurut pendapat ulama sah. Wa yathbutu laha mahrul mithil. Tapi karena nggak disebut, maka maharnya mahar mithil. Mahar mithil ini adalah mengikuti berapa mas kawin yang diberikan oleh pihak laki-laki, rata-ratanya berapa. Ya, karena kayaknya kekayaan seseorang itu sangat bergantung kepada keluarganya ya. Ya, jazakallah. Al-ahaqu bil wilayah. Siapa yang paling berhak untuk menjadi wali? Ahakun nas bi wilayatil mar'ah abuha. Yang paling berhak menjadi wali adalah bapaknya. Jadi bapaknya nggak usah sungkan-sungkan. Walaupun dia nggak bisa kan tinggal dibaca aja. Tinggal dibaca aja kok. Ya, jadi nggak usah maksudnya dalam masalah-masalah yang mengkhawatirkan antara sah dan tidak, lebih baik kita
yakin gitu. Kalau diwakilkan ke naib, ada yang ngomong nggak sah. Udah kita jangan mengambil risiko itu. Udah bapaknya aja tampil. Walaupun susah-susah, malu, baca aja. Tetap sah ya. Summa abuhu wa in ala. Kalau tidak ada bapaknya, maka bapak-bapaknya. Saya kakek ya. Terus ke atas. Kalau kakeknya nggak ada, ya buyutnya. Terus ke atas. Itu yang berhak nomor pertama ya, prioritas yang menjadi wali. Summabnuha wa insafula. Kemudian anaknya. Dari atas nggak ada, berarti bawah. Anaknya, cucunya. Ya, nggak ada masalah. Menikahkan neneknya. Atau menikahkan ibunya. Summa akhuha syafiq. Summa akhuha syakik. Kemudian kalau tidak ada atas, tidak ada bawah, maka ke samping. Yaitu kakak atau adik laki-laki. Summal akhuli ab. Kakak yang saudara sekandung. Nah, kalau tidak ada yang sekandung, maka yang satu bapak. Summa auladuhum wa insafalu. Kemudian anak-anaknya sampai ke bawah. Summal ammu. Kalau tidak ada, baru ke pamannya. Ya, jadi banyak ini cadangan-cadangannya. Untuk sampai kepada naib itu jauh sekali. Harus ini nggak ada, ini baru ujung-ujungnya naib. Naib itu ujung sekali. Ya. Wa idza kana aqrab laisa ahlan lil wilayah intaqalat ila man ba'da. Kalau tidak ada wali yang dekat, maka yang jauh. Wa in saqatat wilayatum jami'an. Kalau semuanya sudah tidak ada, baru zawajaha sultan. Baru sultan turun tangan. Tuh, jadi pemerintah itu terakhir. Ini bisa terjadi ya, mungkin di negara-negara yang minoritas. Contohnya dia apa itu? Ya kerja di luar negeri lah, ketemu orang sana. Ya, ketemu orang Ukraina contohnya, nikah, muslimnya sedikit. Ya, karena nggak ada, maka orang Indonesia minta aja orang kedutaan yang muslim untuk menikahkan. Itu terakhir. Ya, jadi tidak boleh kata orang itu nyelonong gitu ya. Terus pokoknya ini banyak karena kita ada peralihan ini bikin ruwet. Ujung-ujungnya jadi biayanya mahal. Ada yang dimanfaatkan oleh naib gitu ya. Jadi mestinya bapak yang jadi wali, tapi bapak nggak mau ya. Iya. Mewakilkan ke saya. Iya. Jadi saya yang menikahkan, padahal harusnya bapak ya. Iya. Ini ada pengertiannya pak ya. Sampai begitu. Itu gak enak itu. Ini gara-gara peralihan. Nah, terus kalau mau nikah itu biasanya, ya dikerudungin. Buat apa? Gak ada itu. Ya, itu buat ngerame-ramein aja kali ya. Pemantes-mantes, tapi itu bukan bagian dari, kita harus tahu dulu mana budaya, mana ibadah. Itu aja dulu. Oh ini buat mantes-mantes. Karena kan kebanyakan orang hajatan itu tidak menguasai hajatan. Kebanyakan orang hajatan tidak menguasai hajatan. Jangan ada nyanyi-nyanyi, Pak ini sudah paket, kan saya yang bayar sampean. Boleh musik-musik pelan ya, yang islami boleh. Sebab kita ketemu dengan teman kan mau ngomong, musiknya keras, aduh sampai begini. Kadang-kadang makannya di depan speaker bisa. Nah ini tidak nyaman sebenarnya. Dan itu akan menambah hajatan menjadi mahal. Kok ini hajatan gara musik, ngeladenin amat, kamu datang syukur, nggak datang syukur. Saya udah undang, kan? Jadi jangan terlalu ngarepin ini. Singkatnya hajatan itu jangan terlalu mengharapkan uang kembali lah. Nah kita lanjutkan. Siapa saja nanti nih? Ar-Rabi al-Ishad al-Aqdi. Oh ya, tadi yang baru 3 ya. Yang keempat ternyata bukan mahar.
saksi, adanya kesaksian. Al-isyhadu ala aqdi li qauli sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwaliin wasyahidai adli. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan 2 saksi. Jadi berapa orang minimal kumpul untuk keabsahan nikah kalau begitu? Berapa tuh? Berapa orang ngumpul? 5 ya, minimal. 2 pengantin, ya kan? Tapi yang perempuan nggak hadir nggak apa-apa, berarti cukup 1. Bapaknya, wali ya, 2 orang saksi, 4. Mungkin kalau ini berarti ada wakil dari negara, PPN tadi, naib, 5. Cukup 5 orang untuk keabsahan sebuah akad nikah. Makanya biasanya akad nikah disendiriin ya, karena itu sifatnya ritual. Jadi walimahnya nanti, orang-orang yang nggak penting nggak boleh terlibat. Nah itu minimal 5 orang. Yusanu i'lanu, disunahkan i'lanu nikah, mengiklankan nikah, disunahkan memberitahu orang lain adanya pernikahan. Makanya itu undang-undangnya. A'linun nikaha, Rasulullah bersabda, ya, beritahukanlah sebuah pernikahan. Ini untuk membedakan katanya antara pelacuran dan pernikahan. Kalau pernikahan belak-belakan ya, supaya yang hadir tahu, oh ini udah punya, sudah sah. Berarti saya sudah, kalau minat, saya harus menggugurkan niatan saya. Karena sudah dipersunting orang. Gitu kan? Tapi kalau dia menjadi istri orang, ya kan? Ini kan memang ada semacam digugat oleh perempuan. Menginginkan istri orang, itu perbuatan jahat. Tapi menginginkan suami orang boleh. kata perempuan curang. Ya kan? Istri orang nggak boleh kita ingin. Tapi suami orang boleh. Ya kan? Karena menurut Islam kan boleh berpasangan lebih dari 1. Kalau untuk laki-laki, perempuan mah nggak boleh. Ya, namanya monoandria. Nah, disunahkan untuk mengiklankan nikah. Rasulullah bersabda tadi itu ya. Kama yusanu darbu wad biduf wal gina al mubah. Sebagaimana disunahkan juga meramaikan dengan rebana serta nyanyian-nyanyian yang mubah. Tapi alat musik nggak boleh. Nah ini yang belum bisa kita karena itu bagian biasanya orang alasannya itu paket. Sebenarnya bagian wedding organizer itu bisa diomongin. Ini yang begini saya nggak mau. Pak ini paket Pak, kan saya yang bayar kamu. Udah, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Ikuti saya, bukan saya ikut kamu. Ya, jadi kalau kita meladeni itu terlalu panjang nantinya. Ya ada penyanyi gitu kan. Nah ini semakin tidak boleh. Jadi yang dibolehkan tuh musik-musik sederhana lah. Mungkin sifatnya nggak pakai alat, rekaman saja gitu. Ya marawis. Gitu. Biasanya orang nggak mau. Justru yang ibadah itu pada malas, nggak rame katanya, nggak seru. Ya. Sebab itu kesempatan untuk bergembira. Kita lanjutkan. Alladzi laisa fi wasful jamal. Ya, jadi dalam sebuah perhelatan itu tidak boleh ada demo kecantikan. Wanita-wanita cantik setengah telanjang. Ya. Biasanya ditampilkan gitu. Bahkan pernikahan orang non muslim pun sederhana. Kalaupun dia nyanyi-nyanyi itu lagu-lagu yang legendaris gitu. Sebab rata-rata yang datang kan banyaknya orang tua. Lagu-lagu legendaris. Biasanya gitu.
dan banyak diisi oleh perkenalan. Kalau kita kurang, Pak. Kalau pernikahan ala keluarga saya, biasanya si pengantin itu memberikan sambutan. Setelah itu perkenalan, ini paman saya dari mama, ini. Kenalin satu. Mana pamannya? Ngacung berdiri. Ayo perkenalkan diri. Itu isinya begitu. Kalau kita kan nggak ada apa ya supaya rame gitu apa. Akhirnya joget-joget. Yo, isinya berbeda. Kalau di sana tuh kadang-kadang pengantin itu coba ceritakan bagaimana pertemuannya. Kok bisa ketemu, bisa jadi pasangan. Dia cerita. Jadi untuk mengisi acara itu begitu isinya. Kalau kita kan nggak ada buat begituan. Nah sehingga lebih banyak nonton. Maksud saya tidak mendidik gitu. Karena itu mendidik. Kenapa kamu bisa maju? Ya kamu berniat untuk bahagia bagaimana caranya? Diceritain. Itu cara ngisinya begitu. Karena kita nggak ada jurus lah singkatnya. Udahlah pasif akhirnya. Kita lanjutkan. Karena nggak setiap pengantin bisa ngomong ya. Jadi bisa ngomong di depan publik ya. Kemudian wal hub wal ghazal, dan tidak boleh mengeksplorasi kecantikan, cinta, wal ghazal, dan cumbu rayu. Tidak boleh, apalagi joget-joget yang arahnya ke situ ya. Liyakhruja bidzalika an nikahi sirri. Supaya keluar kita itu membedakan nikah asli dengan nikah sirri. Apa yang disebut nikah sirri? Nikah sirri itu kalau menurut bahasa kita itu tidak dicatat. Tapi bukan yang dimaksud nikah sirri dalam agama Islam. Dalam ajaran Islam, nikah siri itu nikah yang tidak memenuhi syarat. Tapi di dunia luar yang disebut nikah siri itu tidak dicatat. Jadi dalam ajaran Islam, walaupun tidak dicatat, kalau memenuhi syarat, itu bukan nikah siri. Tuh ya, bedanya ya. Jadi nikah siri itu tidak dicatat oleh negara, ya ujung-ujungnya karena nggak dicatat yang rugi perempuan biasanya. Karena laki-laki bisa lari kapan saja. Nah, setelah kita lanjutkan. Jadi kenapa ada rame-rame untuk membedakan antara nikah yang sah dan nikah yang tidak sah. Artinya nikah yang sah itu cenderungnya seneng kalau orang diramein tuh seneng. Ya, bagi seorang perempuan, siapapun dia ingin dirame-rame. Nah, kalau nikah siri, biasanya itu tidak memenuhi syarat. Wa yadharul farah bima ahalallah, dan kebolehan kita bergembira dengan apa yang Allah halalkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha zafatil mar'a ila rajul minal ansar. Satu saat Aisyah mengajukan temannya kepada seorang laki-laki dari sahabat Ansar. Faqala Nabiullah, berkata Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah, makana ma'akum lahun, kok tidak ada hiburannya? Aisyah. Rasulullah menegur, kamu ikut mengiring nikah kok nggak ada hiburannya, sepi. Fa'inal ansar yu'jibul lahu, karena orang Ansar senang hiburan. Kata Rasulullah, maka itulah ada rebana. Ya, ada rebana. Alhasil jangan sampai menjurus kepada mempertontonkan aurat. Singkatnya gitu. Mempertontonkan, mungkin kalau yang nyanyi laki-laki mending ya. Yang nyanyi laki-laki. Di Bandung itu ada satu grup, rata-rata tua semua. Mereka punya keahlian memainkan musik masing-masing. Ada yang pinter di gitar. Lagu-lagunya lama semua. Wah, orang senang. Pengunjungnya senang. Karena kan menggugah masa lalu kan. Lagu-lagu yang fenomenal. Jadi nggak harus mengeksplorasi aurat. Sebenarnya.
Ya, tapi kata orang itulah, mau saya urusan katanya. Nah, ini hukum ya. Nah, itulah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Kata Rasulullah, maka wal muradu billahi darbuduf wa nahwu, memukul rebana. Jadi yang boleh kewenangan itu sebatas memukul rebana. Ketimpringan kali ya. Ketimpringan. Nah, itu. Biasa di kampung kamu masih ini. Ya contohnya dia video streaming ya, atau itu teleconference. Ya kan? Bisa diperlihatkan teleconference. Mungkin di dinding sini bisa infokus. Ya udah saya nikahkan. Saya nikahkan kamu dengan putriku dengan mas kawin sekian, dia ngomong tuh di teleconference. Nah, yang hadir di sini sebenarnya itu lebih irit ya. Jadi dia nggak perlu datang jauh-jauh. Kalau sampai dia lagi kerja di Papua kan, wah. Atau apalagi di luar negeri. Tapi itu tidak membangun silaturahmi persoalannya. Jadi kalau nggak terpaksa banget ya, sebaiknya jangan. Tapi kalau menurut saya itu sah. Asal bisa dipastikan asli. Bukan rekayasa ya. Takutnya kan rekayasa kan, nah, untuk berdialog langsung ini rekayasa atau bukan? Bisa saja dia lagi ditawan di sana sama calon mantunya, dipaksa suruh menikahkan anaknya karena mantunya penguasa, bisa saja nggak dihadirkan. Nah, ini kan menimbulkan tanya, ya, makanya sebaiknya hadir. Nah, bagi suami istri yang bercerai contohnya, jadi bapaknya udah tahu kemana gitu kan, ibunya kemana, dan terpisah jauh, contohnya bapaknya sudah menikah lagi, dan dia tinggal di provinsi yang jauh. Anaknya di sini, putrinya, kan sepanjang masih ada bapaknya, tanpa seizin bapaknya nggak boleh dialihkan. Nah, maka bisa dengan cara taukil, ya, diwakilkan. Nah, tapi harus ngomong juga nih, ada. Kalau pemerintah kita nggak mau risiko lah, dia harus ada administrasi. Maka itu ada pencatatan. Jadi kita bisa saja melakukan sikap menghindari dari pencatatan. Tapi ingat, mau nggak anak kita diperlakukan begitu? Kita mah ya bisa aja lari dari supaya ada apa-apa. Ya kalau secara sosial nggak harus anak kita pun, ya nggak harus anak dari janda kita pun, kita mau wajib ngasih kan, karena orang nggak mampu, gitu. Ya memang betul. Yang wajib tuh hanya istri saja. Tapi mana mungkin istri bisa kita nafkahi, dia mikirin anak-anaknya nggak makan. Ya maksudnya secara Islam begitu, tapi secara moral, itu kata orang, secara moral mau tidak mau. Iya, sama dengan mertua lah. Sama dengan mertua. Mertua kan kita nggak wajib memberi nafkah. Tapi kalau mertua sakit, mertua miskin, secara moral bagaimana gitu kan? Gitu kan? Sebenarnya, ya memang betul. Secara hukum Islam tidak. Makanya perempuan kalau punya anak banyak, ya, contohnya suaminya wafat saja, kan terfikir sama dia, siapa yang memberi nafkah? Dia harus mikir jangka panjang gitu kan. Tidak mungkin dia sendiri mengurusi anak yang banyak ini sendiri. Kan membutuhkan pendamping. Nah ini. Makanya dia harus pikirkan masa depan. Tapi nggak boleh dengan nafsu. Sebab kalau sekedar cinta saja kemudian tidak sayang pada anak, ini jadi petaka. Dia harus membagi cinta kan. Nah, artinya kalau kita nikahi ibunya, berarti kita juga menikahi keluarga ibunya. Jangan perempuan ini hanya sendiri, saya nggak mau keluarganya, nggak bisa. Karena secara moral harus sama, menyatu. Makanya saya kadang-kadang juga bercanda pada istri saya. Di sana
Datengin ibumu tuh, ibu yang kau cintai. Mertua saya, kan ibumu juga. Oh iya, iya. Kan kamu yang dicari, yang ditanya-tanya kamu terus, aku nggak pernah ditanya. Sana, sana ke sana. Ya jangan begitulah. Ya benar. Saya suka menggoda. Jadi isinya setelah kita bersuami istri, keluarga istri adalah keluarga kita adalah keluarga istri. Jadi harus menyatu, nggak boleh keluarga kamu. Nah itu nggak boleh begitu. Memang Pak begitu. Jadi wajibnya itu hanya pada si janda itu. Ya, tapi secara moral sulit dipisahkan. Sebab kalau kita memisahkan begitu, kan itu anakmu bukan anakku. Ya dia mikirin anaknya bagaimana bisa bahagia melayani kita. Ngelamun aja. Kenapa? Anak-anak nggak makan. Lah kamu kan kenyang, sudah saya kasih kenyang. Iya saya doang. Nggak bisa. Jadi rata-rata janda punya anak banyak mau dinikah kita karena mikirin anaknya biasanya. Bukan mikirin dirinya. Beda ya psikologis perempuan dengan laki-laki. Kalau laki-laki, perempuan nggak berpasangan, artinya gairah seksualnya dia bisa tahan. Bisa lama dia. Tapi laki-laki nggak kuat. Itu bedanya. Ya, karena secara alamiah begitu. Jadi laki-laki itu kalau nggak keluar tuh bisa kanker prostat. Jadi memang harus keluar. Gitu. Harus disalurkan dengan cara yang benar. Kalau perempuan nggak masalah. Bisa tahan lama. Nah itu bedanya. Jadi dia nggak membutuhkan pasangan nggak apa-apa. Dia membutuhkan perhatian. Gitu kan? Perempuan tuh membutuhkan perhatian. Pengakuan. Nah, itu Pak. Baiklah, sudah waktu duha. Semoga kajian kita ini mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Ya, di negara-negara lain lagi sedang ada udara panas. Nah, semoga kita tetap dilindungi. Karena ini cuaca tidak menentu ya. Kemudian kita juga minta pada Allah semoga menganugerahkan karunia kepada anak kita supaya mereka dibimbing serta senantiasa dilindungi menjadi keluarga yang berkah dan bahkan menjadi generasi yang lebih baik daripada kita. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.